Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah kuburan tua yang dikenal sebagai tempat angker. Masyarakat setempat seringkali mendengar cerita tentang arwah yang gentayangan di sana, tetapi tidak ada yang pernah berani mengungkapkan kebenarannya. Di desa itu, tinggal seorang pemuda bernama Andi yang terkenal dengan keberaniannya. Dia sering menantang mitos dan legenda, berpikir bahwa semua itu hanyalah hayalan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Andi berkumpul dengan teman-temannya di warung kopi. Mereka membicarakan tentang kisah-kisah menyeramkan yang berkaitan dengan kuburan tersebut. Itu semua cuma cerita, ujar Andi dengan nada sinis. Aku bahkan berani tidur di sana malam ini. Teman-temannya terkejut dan mencoba mencegahnya. Jangan konyol, Andi. Banyak yang hilang setelah pergi ke sana. Namun, Andi sudah terlanjur bertekad. Dengan berbekal senter dan keberanian yang menggebu, dia meninggalkan warung kopi dan berjalan menuju kuburan. Setibanya di sana, suasana mencekam menyelimuti. Hembusan angin malam yang dingin membuatnya merinding. Namun dia berusaha untuk tetap tenang. Dengan senter di tangan, Andi mulai menjelajahi area kuburan, merasakan kesunyian yang menyelimutinya. Dia tidak percaya akan semua cerita menakutkan itu, dan memutuskan untuk duduk di samping salah satu makam, menantikan suara-suara aneh yang mungkin akan muncul. Saat jarum jam menunjukkan tengah malam, Andi mendengar suara gemerisik di antara pepohonan. Dia berusaha menenangkan diri, berpikir itu hanyalah angin. Tetapi, suara itu semakin mendekat, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan. Jantungnya mulai berdetak kencang dan senter yang dipegangnya bergetar. Tiba-tiba, dia melihat bayangan putih melintas di antara makam-makam. Andi terkejut dan mengarahkan senter ke arah itu. Namun, ketika cahaya senter menyinari, tidak ada apa-apa di sana. Hanya sepi dan hening. Dia mulai berpikir untuk pergi, tetapi rasa penasarannya menghalangi langkahnya. Seketika, Andi mendengar suara pelan memanggil namanya, Andi, Andi. Suara itu lembut namun menakutkan, membuat bulu kuduknya berdiri. Siapakah yang memanggilnya? Dalam keadaan terdesak, dia berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa kaku. Ini pasti hanya imajinasiku, pikirnya. Namun, suara itu semakin dekat, disertai dengan suara berdesir yang tidak bisa dia jelaskan. Dengan keberanian yang tersisa, Andi berteriak, "Siapa di sana? Tunjukkan dirimu." Tetapi, jawabannya hanyalah keheningan. Saat itulah, Andi melihat tanah di sebelahnya mulai bergerak. Kubur yang terlihat tenang tiba-tiba bergetar, dan sebuah tangan yang pucat muncul dari dalam tanah. Akhirnya, Andi tersadar dari rasa takutnya dan berbalik untuk lari. Namun, kakinya seolah terbenam dalam ketakutan. Tangan itu semakin keluar, diikuti dengan sosok yang perlahan bangkit dari dalam kubur. Dengan wajah yang penuh kemarahan dan mata kosong, arwah itu menatap Andi. Andi merasa jantungnya berdetak sangat kencang, seolah-olah siap untuk melompat keluar dari dadanya. Ketika sosok itu semakin mendekat, ketakutan menyelimutinya. Arwah yang keluar dari kubur itu memiliki wajah yang pucat dan mata yang kosong. Menatapnya seolah bisa menembus jiwa. Dalam kekacauan pikirannya, Andi berusaha mencari cara untuk melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara arwah itu bergema, keras dan penuh kemarahan. Andi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bisa terpaku pada sosok menyeramkan di depannya. Arwah itu mulai melangkah maju, dan Andi merasakan hawa dingin yang merasuk ke dalam tulangnya. "Kau berani menghina kami, berani meremehkan kami yang terjebak di sini." Suara itu menggetarkan udara malam, mengisi kuburan dengan suasana mencekam. Dalam sekejap, Andi teringat akan semua cerita yang dia dengar tentang arwah yang tidak tenang dan kemarahan mereka terhadap orang-orang yang berani mendekati tempat suci itu. Kini, semua itu tampak nyata dan ketakutannya semakin membara. Akhirnya, dengan segenap kekuatan yang tersisa, Andi berusaha untuk bergerak. Ia berhasil melepaskan diri dari rasa takut yang membelenggunya dan mulai berlari. Namun, setiap langkahnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke arah sosok menyeramkan itu. Jeritan dan tawa hantu itu memenuhi telinganya, membuatnya semakin panik. Saat Andi berlari menuju pintu gerbang kuburan, dia merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Di balik suara deru angin, dia mendengar suara itu lagi. "Kali ini lebih dekat, kau tidak bisa pergi."
kamu harus membayar. Akhirnya, dia berhasil mencapai gerbang, dan tanpa berpikir panjang, dia mendorongnya dan melarikan diri ke jalan setapak. Namun, saat dia berlari, bayangan arwah itu mengikuti dari belakang, semakin cepat, seolah tidak terhalang oleh batasan dunia. Ketika dia sampai di tepi desa, rasa lelah menyerang tubuhnya. Dia berusaha menjelaskan apa yang terjadi kepada teman-temannya, tetapi semua orang hanya menganggapnya sebagai lelucon. Mereka tidak percaya bahwa Andi telah melihat sesuatu yang menakutkan di kuburan. Malam itu, Andi pulang ke rumah dengan perasaan cemas. Dia tidak bisa tidur, membayangkan wajah pucat arwah yang mengejarnya. Dalam pikirannya, dia berulang kali bertanya, mengapa arwah itu marah? Apa yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya? Keesokan harinya, Andi memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kisah arwah di kuburan itu. Dia pergi ke perpustakaan desa dan mencari informasi tentang sejarah, kuburan dan legenda yang menyelimutinya. Apa yang dia temukan membuatnya merinding. Puluhan tahun yang lalu, terjadi tragedi mengerikan di desa itu. Seorang wanita hamil tewas secara tragis dan dikuburkan tanpa penghormatan yang layak. Andi menyadari bahwa arwah yang mengejarnya mungkin adalah jiwa wanita malang itu, terjebak dalam kesedihan dan kemarahan. Dengan rasa bersalah dan ingin menebus kesalahan, Andi bertekad untuk melakukan sesuatu agar arwah itu bisa tenang. Namun, malam itu, saat dia bersiap untuk pergi ke kuburan lagi, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekelilingnya berubah, dan sebuah pesan samar terdengar di telinganya. Kau tidak akan bisa melarikan diri dariku, Andi. Apakah dia akan mampu menghadapi arwah itu sekali lagi dan menemukan cara untuk membebaskannya dari kutukan yang menyiksanya? Ataukah dia akan terjebak selamanya dalam kegelapan? Ketika Andi terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi wajahnya. Di sekelilingnya, ruangan terasa aneh, seolah penuh dengan kehadiran tak kasat mata yang mengintainya. Suara pelan berbisik di telinganya, kembali, kau harus kembali. Andi tersentak bangun dan melihat sekeliling kamar. Semuanya sunyi, namun udara terasa lebih berat, seolah membawa energi dari dunia lain. Ia tahu bahwa arwah wanita yang menghantui kuburan itu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Seolah ada suatu panggilan kuat yang menariknya kembali ke kuburan. Sesuatu yang ingin disampaikan oleh arwah itu. Tanpa berpikir panjang, Andi mengambil jaketnya dan keluar dari rumah menuju kuburan. Malam itu begitu sunyi, tidak ada suara hewan malam, hanya kesunyian yang begitu mencekam. Ia tiba di depan gerbang kuburan dengan perasaan takut sekaligus penasaran. Lampu senter di tangannya menyinari makam-makam tua yang terlihat semakin suram dalam gelap malam. Saat ia berjalan semakin dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah di belakangnya. Andi menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Namun, ketika ia kembali melangkah, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Akhirnya, ia sampai di makam wanita yang diduga sebagai arwah yang menghantuinya. Dengan tangan gemetar, Andi menunduk di hadapan makam itu dan berbisik, "Apa yang kau inginkan? Kenapa kau menghantuiku?" Tiba-tiba, hawa dingin menyelimutinya. Sebuah suara lembut, namun menyeramkan terdengar dari belakangnya. "Kau tidak seharusnya datang ke sini. Aku terjebak di tempat ini, tidak bisa pergi." Andi membalikkan badan dan melihat sosok wanita dengan gaun putih yang lusuh. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya penuh luka dan mata yang kosong menatap Andi dengan penuh kebencian. "Aku telah mati tanpa kedamaian. Keberadaanmu di sini hanya menambah penderitaanku." Andi mundur ketakutan, namun arwah itu terus mendekat. Tatapan matanya penuh dengan keputusasaan dan kemarahan. "Kau harus membantuku. Kau harus membawa kedamaian untukku," kata arwah itu, suaranya serak dan penuh derita. Dengan napas tersengal, Andi memberanikan diri untuk bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk menolongmu?" Arwah itu terdiam sejenak, kemudian berkata, "Panggil nama asliku. Bebaskan aku dengan cara yang benar. Namaku tak pernah disebutkan di makam ini. Tubuhku disemayamkan dengan penuh penghinaan." Andi semakin merinding. Nama wanita itu telah hilang seiring berjalannya waktu. Tetapi ia bertekad untuk menemukan petunjuk tentang identitas aslinya. "Aku akan mencoba mencari tahu," katanya dengan suara gemetar. Arwah itu mulai memudar.
namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Jika kau gagal, aku akan terus memburumu, membawa kegelapan dan rasa takut dalam hidupmu." Andi tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruknya. Ia harus menemukan nama wanita itu dan memberikan kedamaian untuk arwah yang terjebak dalam kematian tanpa henti ini. Namun, waktu terus berjalan dan ancaman mengerikan kini menggantung di atasnya. Satu kesalahan saja dan arwah itu akan datang lagi lebih kuat, lebih marah, dan lebih haus balas dendam. Keesokan harinya, Andi langsung menuju rumah kepala desa untuk mencari informasi tentang wanita yang meninggal tragis di kuburan itu. Kepala desa, seorang pria tua bernama Pak Hadi, terkejut mendengar kisah Andi dengan raut wajah serius. Ia mengajak Andi duduk di ruang tamu. "Nama wanita itu adalah Sari," kata Pak Hadi dengan suara pelan, seolah takut mengungkap rahasia yang telah lama terkubur. Puluhan tahun yang lalu, Sari mengalami nasib tragis. Ia difitnah sebagai penyebab kematian seorang warga, lalu dikejar dan dihakimi oleh penduduk desa dengan kejam. Dia meninggal dengan dendam di hatinya dan dikuburkan tanpa penghormatan yang layak. Tak ada yang berani menyebut namanya sejak hari itu. Andi merasakan hawa dingin yang menusuk hingga tulang mendengar cerita itu. Kini ia mengerti mengapa arwah itu penuh kemarahan. Dengan tekad yang kuat, ia berjanji kepada Pak Hadi akan membebaskan arwah Sari dari penderitaannya. Malam harinya, Andi kembali ke kuburan dengan membawa bunga dan lilin. Sesampainya di makam Sari, ia menyalakan lilin dan meletakkan bunga di atas makamnya. Dengan penuh kesungguhan, ia berlutut dan berkata, "Sari, aku datang untuk membawakan kedamaian bagimu. Aku tahu nama dan kisahmu. Kau tidak akan terlupakan." Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat lilin bergetar namun tetap menyala. Suara tangisan pelan mulai terdengar, seolah berasal dari dalam tanah. Sosok arwah Sari muncul perlahan di hadapan Andi, kali ini dengan wajah yang lebih tenang, walaupun masih penuh luka. "Terima kasih, Andi," ucapnya lirih. Suaranya dipenuhi rasa lega. "Kau telah membebaskan penderitaanku. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Andi melihat sosok Sari perlahan memudar. Namun sebelum benar-benar menghilang, Sari berbisik, "Jagalah dirimu, Andi. Jangan biarkan keangkuhan membawamu ke dalam kegelapan seperti aku." Saat kata-kata terakhir itu terucap, sosok Sari menghilang dalam hembusan angin malam. Kuburan itu kembali sunyi, dan hawa dingin yang menyelimuti tempat itu perlahan sirna. Andi berdiri dengan perasaan lega, menyadari bahwa arwah Sari akhirnya telah menemukan kedamaian. Sejak malam itu, Andi tidak lagi dihantui mimpi buruk, dan suasana di kuburan kembali tenang. Namun, pengalaman mengerikan yang dialaminya tetap menjadi pelajaran berharga. Terkadang, ada hal-hal yang tak boleh dianggap remeh. Arwah-arwah yang terjebak di antara dunia, seperti Sari, hanya membutuhkan ketenangan dan keadilan. Namun, meski arwah Sari telah tenang, Andi takkan pernah melupakan tatapan mata kosong. Itu sebuah tatapan yang mengingatkannya bahwa batas antara dunia, hidup dan mati hanya setipis helai rambut, dan di balik batas itu, selalu ada misteri yang menunggu untuk ditemukan. Tamat.